Halo, selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Jovanka Fauzia, mahasiswa semester 1 di Magister Manajemen Udayana. Kali ini kita akan membahas sebuah topik menarik tentang hubungan antara intensitas membaca buku dengan pemahaman materi yang diperoleh oleh mahasiswa. Di video ini juga kita akan membahas bagaimana workload atau beban kerja dapat memediasi hubungan ini, serta peran kejenuhan sebagai variabel moderasi. Topik ini sangat relevan dengan pengalaman akademik kita yang seringkali dipengaruhi oleh bagaimana kita mengelola waktu dan energi dalam belajar. Pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Seperti yang kita ketahui, intensitas membaca buku memiliki peran penting dalam proses belajar, terutama bagi mahasiswa. Membaca buku dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan di kelas. Namun, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi proses ini, di mana salah satunya adalah workload atau beban kerja yang dimiliki mahasiswa. Beban kerja yang tinggi bisa mengurangi waktu yang dapat digunakan untuk membaca buku dan tentu saja akan berdampak pada pemahaman materi. Selain itu, kejenuhan juga menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi hubungan ini. Kejenuhan bisa saja muncul akibat kombinasi workload yang berat dan kurangnya dukungan emosional ataupun fasilitas pembelajaran yang memadai. Dalam kondisi seperti ini, meskipun mahasiswa memiliki intensitas membaca yang tinggi, mereka mungkin kesulitan untuk benar-benar memahami materi dengan baik. Di sini terdapat peta konsep juga, dan di dalam peta konsep ini kita membahas tentang hubungan antara intensitas membaca buku, pemahaman materi, workload, dan kejenuhan pada mahasiswa. Hubungan utamanya intensitas membaca buku dan pemahaman materi, di mana variabel intensitas membaca buku adalah variabel dependen. Intensitas membaca buku yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk memahami materi. Kedua, workload sebagai variabel mediasi. Workload atau beban kerja mempengaruhi hubungan ini, di mana beban kerja yang tinggi dapat mengurangi waktu dan energi mahasiswa untuk membaca buku secara optimal. Sebagai variabel mediasi, workload berfungsi sebagai jalur yang memperlemah atau memperkuat efek intensitas membaca buku terhadap pemahaman materi. Ketiga, kejenuhan sebagai variabel moderasi. Kejenuhan bertindak sebagai variabel moderasi yang berarti efek intensitas membaca buku pada pemahaman materi dapat berubah tergantung pada tingkat kejenuhan yang dirasakan oleh mahasiswa. Contohnya seperti mahasiswa dengan tingkat kejenuhan tinggi mungkin tetap sulit memahami materi meskipun intensitas membaca buku mereka tinggi. Saya akan menjelaskan tentang tanda plus dan minus. Tanda plus menunjukkan hubungan positif antara variabel. Misalnya, intensitas membaca buku yang tinggi cenderung meningkatkan pemahaman materi. Tanda minus atau negatif menunjukkan hubungan negatif, di mana kejenuhan yang tinggi dapat mengurangi dampak positif dari intensitas membaca buku terhadap pemahaman materi. Kesimpulannya, peta konsep dari PPT grup teman saya, peta konsep ini memberikan pandangan terstruktur mengenai bagaimana faktor-faktor seperti intensitas membaca buku, workload, dan kejenuhan saling mempengaruhi dalam menentukan pemahaman materi mahasiswa. Dengan memahami dinamika ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk mengelola workload dan mengurangi kejenuhan guna mendukung proses belajar. Setelah membuat peta konsep, akan muncul hipotesis, di mana hipotesisnya itu yang pertama menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara intensitas membaca buku dengan pemahaman materi pada mahasiswa, baik secara langsung maupun melalui pengaruh workload sebagai variabel mediasi dan kejenuhan sebagai variabel moderasi. Dengan kata lain, hipotesis ini mengasumsikan bahwa faktor-faktor tersebut tidak memiliki dampak yang berarti pada pemahaman materi mahasiswa. Hipotesis alternatif atau hipotesis kedua ini dengan keadaan sebaliknya, di mana hipotesis alternatif menyatakan bahwa ada hubungan signifikan antara intensitas membaca buku dengan pemahaman materi pada mahasiswa. Hipotesis ini juga menekankan bahwa hubungan ini dipengaruhi oleh workload sebagai variabel mediasi dan kejenuhan sebagai variabel moderasi. Di mana artinya faktor-faktor seperti workload dan kejenuhan berperan penting dalam mempengaruhi efek membaca buku terhadap pemahaman materi.
Hipotesis ini menjadi dasar penelitian untuk menguji apakah intensitas membaca buku, workload, dan kejenuhan benar-benar berkontribusi terhadap tingkat pemahaman materi mahasiswa. Selanjutnya, pengujian hipotesis akan membantu menentukan apakah hubungan-hubungan tersebut signifikan atau tidak. Berikutnya tentang variabel penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang saling berhubungan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah intensitas membaca buku yang kita anggap sebagai faktor yang mempengaruhi pemahaman materi mahasiswa. Sedangkan untuk variabel independennya adalah pemahaman materi. Pemahaman materi adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah dipelajari sesuai dengan konteks dan maksud penggunaannya. Menurut Huda dan Irsa pada tahun 2022 ada 3 dimensi utama dalam pemahaman materi. Kognitif, afektif, dan psikomotor, di mana kognitif berkaitan dengan mengingat dan memahami materi. Dimensi afektif berkaitan dengan sikap dan motivasi belajar. Sementara dimensi psikomotor terkait dengan keterampilan praktis. Di sisi lain ada 2 variabel lain yang menjadi fokus dalam penelitian itu, yaitu workload atau beban kerja yang berfungsi sebagai mediator dan kejenuhan yang berfungsi sebagai variabel moderasi. Untuk memahami lebih dalam, mari kita lihat lebih detail mengenai pemahaman materi. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, pemahaman materi bukan hanya sekedar mengingat informasi, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan pengetahuan itu dalam konteks yang tepat. Menurut Huda dan Irsa, pemahaman materi terdiri dari 3 dimensi. Dimensi pertama yaitu dimensi kognitif, di mana hal ini berfokus pada kemampuan untuk mengingat dan memahami materi yang telah dipelajari. Misalnya, kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan kembali informasi yang telah diterima selama pelajaran atau mata kuliah. Yang kedua, ada dimensi afektif, di mana dimensi ini berhubungan dengan sikap positif terhadap pembelajaran dan motivasi belajar. Sebagai contoh, mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung lebih fokus dan berhasil dalam memahami materi. Yang ketiga atau dimensi terakhir adalah dimensi psikomotor. Dalam dimensi psikomotor ini, berkaitan dengan keterampilan praktis yang dapat diterapkan oleh mahasiswa. Contohnya, keterampilan dalam melakukan eksperimen ataupun praktik lainnya yang relevan dengan materi yang dipelajari. Berikutnya, mengenai intensitas membaca buku, di mana definisi konstruknya adalah intensitas membaca buku merujuk pada tingkat frekuensi dan durasi yang dihabiskan oleh individu untuk membaca buku, baik itu terkait dengan pendidikan maupun pengetahuan umum. Dalam konteks mahasiswa, intensitas membaca buku sangatlah penting untuk mendukung proses belajar dan pemahaman materi. Terdapat 3 dimensi, yaitu frekuensi membaca, di mana seberapa sering individu membaca buku dalam periode tertentu. Yang kedua, ada durasi membaca, di mana lamanya waktu yang dihabiskan untuk membaca setiap harinya. Dimensi yang terakhir adalah jumlah bahan bacaan. Dalam hal ini meliputi seberapa banyaknya mahasiswa membaca buku atau materi yang dibaca dalam jangka waktu tertentu. Contohnya jangka waktu seminggu, sebulan, ataupun setahun. Terdapat 3 indikator dalam intensitas membaca buku. Yang pertama, frekuensi harian, di mana contoh pertanyaannya, seberapa sering Anda membaca buku dalam 1 hari. Yang kedua, indikator frekuensi mingguan. Contoh pertanyaannya adalah, berapa kali dalam seminggu Anda membaca buku. Lalu yang ketiga, ada waktu membaca sehari. Contoh pertanyaan yang bisa diberikan adalah berapa jam yang Anda habiskan untuk membaca buku setiap harinya. Indikator keempat atau yang terakhir adalah jumlah buku dalam sebulan, di mana contoh pertanyaan yang bisa diberikan adalah berapa banyak buku yang Anda baca dalam sebulan terakhir. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang workload atau beban kerja, di mana definisi konstruknya adalah workload ataupun beban kerja adalah proses atau kegiatan yang terlalu banyak dan dapat menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang.
Hal ini dinyatakan oleh Sunyoto pada tahun 2017. Bagi mahasiswa sendiri, workload bisa berasal dari tugas kuliah, proyek ujian, dan aktivitas akademik lainnya yang menuntut waktu dan energi. Contohnya saat menjadi himpunan ataupun badan eksekutif mahasiswa dan tetap harus memikirkan tugas kuliah, ujian, dan proyek-proyek perkuliahan. Dalam hal ini terdapat 3 dimensi yang dapat diberikan, yaitu pertama beban fisik, di mana tuntutan fisik yang harus dipenuhi seperti aktivitas laboratorium atau praktik lapangan. Yang kedua ada beban mental, di mana kompleksitas tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam dan konsentrasi tinggi. Dimensi terakhir atau dimensi ketiga yaitu tuntutan waktu, di mana batas waktu yang ketat dan jumlah tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Ketiga dimensi tersebut dapat menyebabkan atau memberikan workload yang tinggi bagi mahasiswa. Indikatornya yang pertama ada beban fisik, di mana frekuensi aktivitas fisik. Contoh pertanyaan yang dapat diberikan, seberapa sering Anda melakukan aktivitas fisik terkait studi selama di perkuliahan? Yang kedua ada intensitas aktivitas fisik. Contoh pertanyaannya, sejauh mana aktivitas fisik dalam studi Anda menuntut tenaga? Yang ketiga, durasi aktivitas fisik, di mana contoh pertanyaannya berapa lama waktu yang Anda habiskan untuk aktivitas fisik dalam studi. Indikator kedua adalah beban mental. Yang pertama ada kompleksitas tugas, dan kedua ada tingkat stres mental. Lalu untuk indikator ketiga adalah tuntutan waktu, di mana ada dua lainnya yaitu tingkat tekanan waktu dan durasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang kejenuhan. Apa sih kejenuhan itu? Kejenuhan dapat dijelaskan atau digambarkan sebagai sensasi kebosanan yang disebabkan oleh sesuatu yang terus-menerus kita lakukan berulang kali. Hal ini dinyatakan oleh Syafitri dan kawan-kawan pada tahun 2022. Pada mahasiswa sendiri, kejenuhan dapat muncul akibat rutinitas belajar yang monoton dan beban akademik yang berlebihan. Sehingga hal tersebut dapat memberikan kejenuhan di mana mahasiswa akan merasa bosan, akan merasa hidupnya seperti itu-itu saja. Bangun pagi dia harus melakukan apa sampai malam dan hal itu terulang lagi besoknya. Dengan terjadinya hal tersebut, mahasiswa akan merasa jenuh dan bosan. Terdapat 3 indikator yaitu kelelahan mental, di mana terdapat kesulitan berkonsentrasi dan juga perasaan cemas saat belajar. Yang kedua adalah indikator kelelahan fisik. Di sini ada 2 penjelasan lainnya atau 2 indikator lainnya, yaitu rasa lelah setelah aktivitas fisik dan juga kesulitan melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Untuk indikator ketiga atau indikator terakhir adalah monotonitas aktivitas, di mana ada 3 hal yang menyebabkan ini, yaitu kebosanan terhadap rutinitas belajar. Yang kedua ada ketidakberdayaan menemukan cara baru dalam belajar, dan yang ketiga perasaan tidak ada kemajuan dalam pembelajaran. 3 contoh pertanyaan yang bisa diberikan adalah seberapa bosankah Anda dengan rutinitas belajar saat ini? Pertanyaan kedua, apakah Anda merasa sulit menemukan metode belajar yang baru? Dan pertanyaan ketiga, apakah Anda merasa tidak ada peningkatan dalam hasil belajar meskipun sudah berusaha? Dengan memahami definisi, dimensi, dan juga indikator dari masing-masing variabel, kita dapat lebih mudah untuk mengukur dan menganalisis bagaimana intensitas membaca buku, workload, dan kejenuhan saling berinteraksi dalam mempengaruhi pemahaman materi pada mahasiswa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi belajar yang efektif dan peningkatan kualitas pendidikan. Lalu, berikutnya saya akan menjelaskan tentang kejenuhan sebagai moderasi. Kejenuhan merupakan variabel moderasi yang memiliki peran penting dalam penelitian ini. Kejenuhan bisa saja muncul ketika mahasiswa merasa terbebani oleh pekerjaan akademik yang terus-menerus
tanpa adanya jeda yang cukup untuk relaksasi. Di mana sebagai mahasiswa pun tetap membutuhkan waktu untuk relaksasi. Seperti yang saat ini mungkin banyak disebutkan work-life balance atau sebagai mahasiswa study life balance. Kejenuhan ini seringkali menjadi efek dari workload yang tinggi. Ketika mahasiswa merasa jenuh, meskipun mereka berusaha membaca buku dengan intens, pemahaman mereka terhadap materi bisa saja berkurang atau akan berkurang. Karena kejenuhan ini bertindak sebagai penghalang yang memperburuk dampak negatif dari workload yang tinggi terhadap pemahaman materi. Untuk metodologi penelitiannya sendiri, dalam penelitian ini desain yang digunakan adalah kuantitatif dengan skala interval untuk mengukur semua variabel yang terlibat. Data yang akan dikumpulkan melalui kuesioner yang dirancang untuk mengukur intensitas membaca buku, pemahaman materi, tingkat workload, dan tingkat kejenuhan yang dialami oleh mahasiswa. Lalu, variabel dan reliabilitas instrumen akan diuji untuk memastikan bahwa pengukuran yang digunakan benar-benar mencerminkan apa yang ingin diukur dan bahwa data yang dikumpulkan dapat diandalkan atau reliable untuk digunakan dalam penelitian. Sebagai penutup, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara intensitas membaca buku dengan pemahaman materi pada mahasiswa, serta bagaimana workload dan kejenuhan mempengaruhi proses ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak universitas atau lembaga pendidikan dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif, yang memperhitungkan beban kerja mahasiswa dan cara untuk mengurangi kejenuhan yang mereka alami. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam mendalami topik lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.